Oke, setelah selesai dari alloy steel, kita balik dulu ke halaman 3. Ini lanjut ke panduan dasar aluminium di sini ya. Untuk chapter halamannya 62 sampai 65. Nggak terlalu banyak kalau yang ini. Oke, 62. Ini dia ya, sini. Bisa dilihat di sini ada apa ini alamiahnya dari paduan aluminium, ada keuntungan design, mechanical properties, corrosion dari apa ya karakteristik ya paduan aluminium, machining dari aluminium alloy, finishing dan aplikasinya. Di sini yang mau dibahas hanya poin 1 dan poin 2, yaitu nature of aluminium alloy dan advantage of aluminium alloys. Nah, di sini sifat dari paduan aluminium ya, melimpah ini ya di kerak bumi dan ada lebih dari 8%. Tapi ternyata sampai 150 tahun yang lalu aluminium yang dalam bentuk logam itu nggak diketahui oleh manusia. Karena posisinya aluminium itu nggak seperti besi ataupun tembaga ya, dia tidak berbentuk logam di alam. Aktivitas kimia dan afinitasnya terhadap oksigen itu membuat aluminium selalu ditemukan dalam bentuk berkombinasi dengan elemen lain, terutama dengan aluminium oksida Al2O3, dan juga hampir ditemukan di semua tanah liat dan banyak mineral. Di sini ada ruby dan sapir ya. Aluminium oksida yang diwarnai oleh jejak kotoran dan korundum ya. Dan aluminium oksida ini adalah zat alami terkeras kedua di bumi. Hanya berlian yang lebih keras posisinya karena dia kedua, yang pertama berarti berlian ya. Dan banyak ilmuwan akhirnya mulai mencari cara ya bagaimana mengekstrak aluminium dari aluminium oksida secara ekonomis yang dia mau melalui reduksi elektrolitik. Namun di 100 tahun sebelumnya itu aluminium udah menjadi sesuatu yang paling banyak digunakan kedua posisinya ya. Dari sekian jenis 60 logam alami, kedua setelah besi, jadi rame ya peminatnya. Nah, paduan aluminium ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang tercetus kita tuh aluminium foil ya, tapi bisa dikatakan ya aluminium foil itu bungkus makanan, tapi yang dari yang saya baca bukan untuk dijadikan wrapping ya. Kalau Anda ingin pakai kemasan makanan terus dipanaskan dalam suhu yang tinggi, ini yang saya baca, atau yang sekarang udah bergeser kali ya konsepnya ya. Karena yang saya tahu itu tidak boleh dipanaskan dengan suhu tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini berapa nih yang bingung ya, karena saya lihat juga ada yang beberapa menggunakan itu untuk kayak pepes apa ya bahasanya ya, nge-bake ya, ayam panggang dan kawan-kawan. Nah, balik lagi ke sini, penggunaannya ke aluminium foil untuk kemasan makanan, terus ada kaleng minum atau kaleng wadah ya, yang untuk food freezer proof ya, makanan yang diawetkan. Dan posisinya kaleng minuman ini mudah dibuka ya, hingga juga untuk struktural dari kendaraan darat dan pesawat yang sering kita gunakan sebagai transportasi. Nah, di sini penggunaannya cukup luas ya dari paduan aluminium ini. Harapannya untuk menuju sifat yang kita inginkan. Jadi melalui kombinasi sifat. Ya. Dan posisinya dengan kita kombinasi itu akan menghasilkan berbagai macam bentuk, dan bentuk tersebut bentuknya bisa kita ubah atau kita tambah. Lalu setelah kita gunakan bisa kita daur ulang sehingga dapat digunakan kembali terus menerus seperti siklus.
Nah, ini ada beberapa untuk asosiasi ya dari aluminium. Jadi sini ada aluminum ya, khusus untuk teknologi, aplikasi dan lingkungannya. Aluminium standar dan data, standar untuk aluminium sand dan permanent mold casting, ya, ini pengecoran ya. Dan aluminium desain manual. Nah, contoh bagian dari klasifikasi ya, bisa dikatakan sini ya, aluminium alloy ya. Ada dia paduan aluminium tempa, paduan aluminium cor, bahkan di sini sampai keterbatasan paduan aluminium tempa dan cor ya. Oke, sebelum ke bagian ini kita bisa melihat keuntungan paduan aluminium ya. Tapi untuk melihat peluangnya, untuk manfaat dari aluminium ini, kita harus melakukan pencatatan dulu dari beberapa karakteristik dasar dari paduan aluminium tempa dan cor ya, sebagai kandidat yang diinginkan di berbagai aplikasi. Jadi kalau yang untuk yang umum di sini adalah paduan aluminium tempa dan cor yang umum banget yang dipakai ya. Nah, kalau untuk paduan aluminium tempa sama ya, penggulungan, penempaan, ekstruksi menjadi produk yang diinginkan dengan dilakukan penanganan terlebih dahulu. Setelah itu paduannya dituang dan dicetak ke dalam bentuk akhir yang mendekati ke bentuk akhir yang diinginkan. Nah, yang pertama poinnya adalah paduan aluminium tempa. Di sini dia punya densitas atau spesifik gravity yang rendah. Terus dia punya rasio terhadap kekuatan dan beban yang tinggi. Ya. Di sini dengan adanya kombinasi dari kekuatan dan beban ini, dia akan memberikan efisiensi kekuatan tinggi bagi paduan aluminium. Ya. Jadi banyak peluang untuk penggantian logam yang lebih berat tanpa kehilangan. Ya, dalam sisi sini kekuatan yang kehilangannya keuntungan ya dalam kapasitas membawa beban. Dan selain itu dia juga dikombinasikan dengan sifat yang tahan korosi dan mampu didaur ulang. Ini udah ada hasilnya ya, sifat yang seperti ini tuh pada pesawat terbang dan aplikasi otomotif. Nah, ini yang tadi ya, ketahanan korosi yang sangat baik ya, bisa dikatakan. Sini juga paduannya dari sistem 1xxx, 3xxx sampai 6xxx ini banyak disukai digunakan ya, yang posisinya banyak kontak dengan air laut dan garam, yang diharapkan dia mampu anti slip. Lalu juga dengan sifat ketahanan korosi yang baik, kita juga melakukan lapisan oksida ya pada perangkat tambahan electrocoating, anodizing ya, untuk menebalkan perlindungan tahanan korosi yang lebih besar ya, karena tadi kan sifatnya dia banyak bersentuhan dengan air laut dan air garam ya di sini ya. Lalu di sini ada konduktivitas termal yang tinggi ya, jadi sampai 1000 derajat Fahrenheit ya. Lalu ada konduktivitas listrik yang tinggi di sini. Lalu ada refleksivitas yang sangat baik. Jadi kalau dengan refleksivitas itu bahan aluminium tadi itu akan mampu merawat ya permukaannya itu tetap sebagai reflektor dan tidak kusam dari oksidasi atmosfer secara normal. Lalu sini ada high fracture ya, ada superior, bahkan di sini ada kekuatan untuk kelelahan yang fatigue ya, fatigue ya kalau kita katakan ya, patah ya, kelelahan ya. Nah, di sini juga fatigue-nya itu dari sejumlah paduan aluminium itu banyak yang sebanding dengan baja. Lalu ada low modulus of elasticity. Lalu di sini superior workability. Ini ada hanya beberapa poin yang saya ambil highlight ya sebagai contoh. Ya mohon maaf ya tidak semuanya karena cukup banyak. Nah, untuk superior workability itu maksudnya kemampuan kerja yang unggul ya. Jadi
paduan aluminium ini tuh mudah dikerjakan di hampir di semua teknologi ya. Dan aluminium ini diproduksi dalam berbagai bentuk dan bentuknya tuh luar biasa, di mana logam dapat ditempatkan di lokasi yang paling efisien dalam membawa beban yang diterapkan. Lalu juga easy of joining, mudah digabung ya bahasanya sini, versatile array of finishes ya, dan ease of recycling ini yang cukup berhubungan dengan lingkungan. Jadi paduan aluminiumnya ini mudah didaur ulang secara langsung menjadi produk yang tetap berkualitas tinggi ya, tidak turun bahkan grade-nya di sini. Seperti lembaran wadah kaku pada kaleng dan komponen otomotif. Ya, jadi punya keuntungan nih dari siklus hidup yang model untuk pengoptimalan dari aluminium melalui daur ulang. Yang kedua adalah cast aluminium alloy atau paduan aluminium core di sini ya. Dari dia yang paduan tempah termasuk yang mudah diulang di sini, dia juga punya 4 sifat ya di sini ya. Dari sifat dari paduan aluminium core ini, dia ease of casting ya, jadi kemudian untuk pengecoran, quality of finish, high strength especially at high temperature, dan high toughness ya. Nah, di bagian kemudian pengecoran di sini, di pengecoran aluminium dia punya kandungan silikon yang lebih tinggi. Jadi dengan keberadaan silikon ini akan memberikan karakteristik aliran yang sangat baik selama pengecoran ya. Lalu dari kualitas yang quality of finish, berarti kualitasnya tuh selesai, bagus, punya sampai di akhir ya bahasanya sini. Jadi paduan pengecoran aluminium yang tepat, permukaannya akan sangat halus, kualitasnya dapat tercapai, dan biasanya membutuhkan lebih banyak perhatian pada praktek pengecoran ya. Mungkin secara teoritiknya gampang gitu ya. Nah, jadi dengan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa permukaan pengecoran itu menjadi cerminan ya hasil akhir yang dibutuhkan di permukaan. Lalu yang ketiga adalah high strength ya, kekuatan tinggi di sini ya. Karena banyak paduan dari aluminium ini merespon perlakuan panas ya setelah pengecoran, dan rasio kekuatan berat yang sangat tinggi. Nah, dengan desain cetakan yang sangat cermat dan tingkat pendinginan yang tinggi dapat dipastikan dari kekuatan tinggi dan ketangguhan tinggi yang dapat dicapai. Yang terakhir adalah ketangguhan tinggi di sini ya. Ini merupakan jantung ya, atau bagian utama ya dari perlakuan dengan melalui kombinasi dengan teknologi proses disebut atau pengecoran rekayasa premium ya. Harapannya ketangguhan tinggi ini mampu mengoptimalkan aliran logam dan dinilai di sini ya, lajunya tuh dingin di sini ya. Jadi ketangguhan pengecoran ini sebanding dengan paduan tempah dengan perbandingan tingkat kekuatan. Nah, kalau di sini dia tekniknya itu seperti hot isostatic pressing ya. Itu tersedia untuk mengurangi porositas dan adanya peningkatan kinerja. Ya, ini sama ya. Jadi ini lebih ke kode, jadi tidak dijelaskan ya. Kalau di sini dia dari empat hal yang tadi, ini ada hal beberapa yang lain lebih general kayak mudah, pengecoran yang mudah, finish saja ini ya, bukan apa tadi finish ini, kualitas selesai ya, terus strength and toughness di sini. Nah, yang ketiga adalah dari breakdown dari paduan aluminium itu dia keterbatasan paduan aluminium tempah dan core. Ya, di sini ada beberapa karakteristik dari aluminium, paduan aluminium ya di sini. Dan di sini dia memerlukan perhatian khusus dalam pemilihan atau desain panduan. Apa aja? Yaitu modulis elastisitas, suhu leleh, kerentanan korosi tegangan dalam beberapa paduan, dan penghancuran merkuri. Ada 4 poin di sini. Nah, dari modulus elastisitas itu modulus elastisitas dari paduan aluminium itu dia ada sekitar 1/3 dari baja.
ya dengan kondisi yang seperti ini aplikasinya buat jembatan ya. Dengan kondisi yang sepertiga tadi ya, paduan aluminium ini akan mampu membelokkan sekitar 3 kali lebih banyak dari anggota baja yang berukuran seukuran yang bahasanya di sini ya. Dan ketika anggota aluminium itu mengalami beban yang lentur, itu biasanya dibuat lebih dalam atau lebih tebal di bagian atasnya untuk mengurangi tegangan atau defleksi. Selanjutnya adalah suhu leleh di sini yang kisarannya adalah 1000 derajat Fahrenheit di bawah baja meleleh ya di sini ya. Karena dan sini juga karena tidak boleh dipilih ya. Kalau untuk aplikasinya buat pipa cerobong asap, pintu kebakaran, dimana di sini titik lelehnya rendah ya posisinya. Ya nggak sesuai maksudnya kalau diaplikasikan buat cerobong asap dan pintu kebakaran. Nah, ada hal yang harus dicatat di sini ya. Bahkan dalam kebakaran yang hebat sekalipun, paduan aluminium itu tidak terbakar, bukan tidak mudah terbakar ya, tidak terbakar. Dan juga dinilai paduan aluminium ini tidak mudah terbakar di segala jenis uji api dan mampu mencapai peringkat tertinggi dalam uji penyebaran api. Ya, jadi kalau mau pakai sesuai dengan tadi kan makanya ada gas ya, minyak and gas yang dikirimkan. Dan di sini dia lambat ya kalau mencapai suhu tinggi dalam kebakaran karena konduktivitas termal dan emisitasnya tinggi. Namun di sini dengan dia punya sifat itu tetap ya dia tidak boleh digunakan untuk layanan yang butuh kekuatan strukturalnya di atas 500 derajat Fahrenheit. Selanjutnya adalah kerentanan korosi tegangan beberapa paduan di sini. Ya, cukup banyak di sini ya. Yang arahnya ke 2xxx 7xxx ya. Jadi ini lebih ke arah apa ini? Ngelihat kodenya dulu ya di sini ya, ngelihat kodenya. Contohnya misalkan kita kode mana nih? Ya, ini dia. Kalau dia tegangannya transpensal pendek, diantisipasi dalam komponen yang lebih tebal. Terus kalau kita punya 2xx, x-nya 3 kali ya, posisinya paduannya hanya boleh digunakan dalam temper tipe T6 dan tipe T8. Nah, kalau ini ngelihat tabel ya, kalau yang ini ya tidak bisa menghafal seperti itu. Dan di sini juga ada hal aplikasinya ya. Kalau dia suhunya di atas 150, kemungkinannya akan ditemui untuk waktu yang lama. Dan penggunaan dari ini contoh lagi ya, paduan 5xx karena dia tadi kan punya 2 3 5 7 kalau nggak salah ya, 2 3 5 7 yang tadi sebelumnya. Nah, kalau kita punya paduan tempah yang 5xxx atau paduan pengecoran 5xx dengan magnesium 3% atau kurang, itu disarankan ke model 5454 untuk direkomend sebagai tindakan yang direkomendasikan. Nah, kalau yang ini mah yang tadi ya, kerentanan korosi ya, jadi dilihat dari sebuah tabel yang sudah dipatenkan lah ya di sini melalui asosiasi atau kelompok dari setiap negara ya kalau kita katakan. Selanjutnya yang terakhir adalah penghancuran merkuri di sini ya. Jadi paduan logam ini tidak boleh digunakan kalau misalnya dia kontak langsung dengan merkuri cair ataupun uap. Ya. Jadi di sini ada penggetasan batas butir yang mungkin kondisinya sini cukup parah ya. Nah, ini adalah paparan yang tidak mungkin untuk sebagian besar aplikasi ya. Dan kalau misalkan dia terpapar merkuri, sebaiknya paduan aluminium ini nggak digunakan ataupun dihindari ya. Jadi hindari aluminium ini ketemu dengan merkuri ya di sini karena dia mampu menggetaskan ya, menggetaskan batas butir yang parah di sini.
Oke, ini aja materinya ya, cukup panjang di sini penjelasannya ya. Jadi mungkin yang saya minta bantuannya adalah Anda bisa membaca kembali untuk hal-hal yang belum terjelaskan di sini, karena di minggu selanjutnya saya bukan ini minggu ketiga saya membahas tentang konsep tegangan ya, perilaku mekanik ya, dan mungkin ini bisa mengambil salah satu material ya, karena kalau materialnya semuanya ya kita lihat ya cukup atau tidak. Misalnya kita ambil sampel dia adalah apa sih, besi ya, atau tembaga atau aluminium, untuk konsep tegangan dan ke arah sananya ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan semoga Anda bisa melakukan resume singkat terhadap materi yang diberikan agar Anda bisa membaca ulang dari apa yang diajarkan, karena ini cukup teoritis ya, dan juga ditambah perkuliahannya secara online. Terima kasih atas waktunya.